akun ini ya. Oke, kita doa dulu. Bismillah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Minal aidin wal faizin ya. Kullu amin wa antum bi khair ya. Siap Mbak Cacih ya. Oke teman-teman semuanya. Oke, Ustazah, kayak mana cara menghilangkan dendam? Yang pertama, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Dendam yang terbaik itu adalah membuktikan bahwa semuanya baik-baik aja. Hati-hati jangan responsif kepada orang jahat. Kalau ada orang zolim jangan terlalu respon. Karena mereka justru senang dengan respon kita. Mereka nunggu kita sedih, mereka nunggu kita marah, mereka nunggu kita murka. Mereka menunggu kita masuk ke lingkungan mereka. Lingkungan yang penuh dengan godaan setan. So kalau ada orang zolim, teman-teman tenang aja. Kemudian lakukan solusi. Tapi kalau kezolimannya itu sudah sampai ke titik nadir, ya sudah sampai menghancurkan usaha, reputasi, keluarga, boleh tuh diselesaikan ya. Oke. Oke gitu ya guys. Nah kalau dia udah sampai kita ngapain gitu karena dia, nah boleh tuh kita selesaikan dia ya sampai ke titik penghabisan ya kan. Nah gitu ya guys. Siap ya Mbak Ella ya, Mbak Nursia ya. Oke gitu ya guys. Oke. Eh, Oke ya, iya Ustazah saya dizolimi terus tapi nggak mau balas tapi sakit hati terus, doanya apa? Doanya kalau dizolimi adalah Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkan untukku hatiku ya. Oke ya Ustazah, kehidupan yang paling enak di bumi atau di surga? Di surga nggak ada ujian, di bumi ada ujian. Di surga nggak ada ujian, nggak ada cobaan, di bumi ada cobaan ya. Dunia ini perjuangan untuk menuju surga insya Allah ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke aman ya. Ustazah, saat zakat dagang kalau keuntungan, pokoknya mau dari dagang kek ya, mau dari gaji kek ya, mau dari oke, mau dari penghasilan kek, sewa rumah kek, sewa ruko kek, itu penghasilannya harus setara dengan 14 juta dulu. Seluruh penghasilan per bulan baru boleh wajib zakat 2,5% ya. Kayak gitu caranya ya. Oke, Ustazah, zakat boleh diberi Ustazah, oke. Zakat boleh diberikan kepada saudara kandung, tentu boleh ya. Puasa Syawal dimulai kapan? Hari ini ya. Hari ini udah mulai puasa Syawal. Rasulullah teman-teman cek video aku itu banyak tentang Syawal ya. Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana," siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittah min Syawal, lalu kemudian menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi hari ini sampai 30 Syawal sudah boleh melakukan puasa Syawal 6 hari lamanya. Ya, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut ya. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut ya. Pokoknya totalnya adalah 6 hari ya. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Oke. Oke. Oke gitu ya. Ustazah aman ya. Nah Ustazah LDRan nggak dikasih THR nafkah jadi malas minta maaf ke suami. Oke gitu ya. Bahwa ketika itu adalah haknya Mbak, Mbak boleh minta ya. Oke gitu ya. Oke ya Ustazah, niatnya apa? Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Puasa Syawal tapi masih belum bayar hutang puasa
puasa nggak masalah ya. Silahkan puasa Syawal dulu, baru kemudian lanjut dengan puasa Qadha, karena Qadha itu waktunya 1 tahun lamanya. Ustazah boleh nggak mulai puasa Daud? Boleh ya, boleh mulai puasa Daud, sudah boleh hari ini dimulai ya. Oke, ada boleh ya, tanggal 2 Syawal udah boleh. Dia hanya beberapa waktu saja haram berpuasa. Yang pertama, 1 Syawal haram, 1 Idul Adha juga haram, hari tasyrik, hari kedua, ketiga, keempat, hari kedua, ketiga, keempat itu udah haram. Kemudian selanjutnya adalah Jumat sendiri dan Sabtu sendiri itu haram ya teman-teman ya. Selain itu boleh ya, selain itu boleh ya. Ustazah, uang yang bersih setahun aja keluarkan zakat atau sama bayar cicilan kredit? Uang tabungan wajib keluarkan zakat. Oke, ketika tabungannya sudah setara dengan 85 gram emas, sekitar 170 juta. Jadi kalau teman-teman punya tabungan setara dengan 170 juta, keluarkan zakatnya 2,5%. Oke. Berapa bayar fidyah? Fidyah itu 1 hari 7 on. Ya, 1 hari 7 on. 7 on kali 30 hari berarti 21 kilogram. Ya, kasih ke fakir miskin maksimal Ramadan tahun depan. Orang yang bayar fidyah adalah orang yang tidak kuat berpuasa. Ya, orang yang tidak kuat berpuasa karena dia sudah tua, karena sakit tidak mungkin sembuh, hamil dan menyusui ya. Hamil dan menyusui ya. Oke. Ustazah, kalau nggak puasa apa harus bayar zakat? Yaitu 2 hal yang berbeda lah Mbak, ya kan? Nah, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, oke aman ya. Oke, bagaimana niat puasa Syawal padahal punya hutang puasa? Teman-teman boleh ganti puasa Syawal duluan, baru bayar hutangnya belakangan. Sayyidatina Aisyah itu sering mengganti puasa udah deket-deket Ramadan. Tidak perlu khawatir, nggak usah ragu pula sampai tanggal 30 Syawal. Nggak jadi-jadi puasanya nanti. Setiap saat muter, saya belum kodo, cuman puasa Syawal. Saya belum kodo, gimana puasa Syawal? Saya belum kodo, sampai hari ke-30. Syawalnya udah habis ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Clear ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh dijadikan THR? Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Sedekah subuh dijadikan THR, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, ganti puasa sampai Sya'ban ya. Oke, gitu ya guys. Oke, oke. Oke, Ustazah, oke ya. Oke, aman-aman ya teman-teman ya. Jawaban dari minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu artinya menuju hari kemenangan. Semoga kita menuju hari kemenangan. Jawabannya kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun kamu dalam kebaikan. Kullu. Setiap amin tahun wa antum ya. Wa antum dan kamu bi khair ya, dalam kebaikan ya. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun kamu dalam kebaikan ya. Setiap tahun kamu dalam kebaikan. Oke, gitu ya. Nah, mau nggak jawab gitu atau ya sekedar amin saja? Saya melihat ada orang pakai cadar, hanya mata saja yang kelihatan. Nggak apa-apa, yang penting keningnya nutup sejadah ya. Ustazah, kapan dimulai puasa Syawal? Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa najwa man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan ya. Oke, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Fakaan nama dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya, ya kan? Nah, puasa Syawal itu dimulai dari hari kedua Syawal sampai 30 Syawal. 6 hari ya, teman-teman ya, dari 2 Syawal sampai 30 Syawal itu 6 hari lamanya. Ya, 6 hari namanya. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Jangan lupa selama teman-teman berpuasa itu berdoa.
Itu berlaku pada semua puasa. Kalau orang yang berpuasa, maka menurut Imam Nawawi akan dikabulkan doanya sepanjang waktu dia berpuasa. Jadi jangan lupa berpuasa saat sholat duha, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar. Ya, nah, jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting berdoalah saat dalam kondisi subuh, sahur dan berbuka. Jadi waktu sahur itu kan kita berdoa tuh, ya kan kita pasang niat tuh, sengaja aku berpuasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Ya, lalu angkat tangannya, lalu berdoa, lalu baru teman-teman sahur. Sama dengan berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu gitu kan dan seterusnya ya kan. Maka teman-teman angkat tangannya, lalu kemudian teman-teman berdoa ya baru makan makanan besar. Oke, kemudian yang kedua, orang yang berpuasa itu dosa-dosanya akan diampunkan. Orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga Ar-Rayyan, surga di mana berkumpul orang-orang yang berpuasa, ya kan? Gitu ya guys, ya Mbak Eli ya. Hari ini udah boleh puasa Syawal, tapi nggak mungkin lah ini udah siang, pasti udah makan lontong kan. Boleh dimulai kapan pun, yang penting sepanjang bulan Syawal totalnya adalah 6 hari ya. Oke, Ustazah kalau lupa bayar zakat fitrah boleh nggak dibayar setelah Ramadan? Berdosa. Ya, berdosa. Zakat fitrah itu diserahkan maksimal sampai orang sholat id. Setelah sholat id makruh sampai maghrib. Kalau bayarnya hari ini sudah haram, berdosa tidak bayar zakat. Solusinya gimana? Ya nggak ada solusinya sih. Bayar zakat itu nggak bisa dikodo. Ya ada waktunya dan ketentuannya. Dosa nggak? Dosa. Besar nggak? Besar. Semoga Allah terima taubat kita ya. Lain kali teman-teman kalau aku ingatkan teman-teman dengerin ya untuk keluarkan zakatnya. Nah coba aja klik dulu foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Kalau lagi zakat fitrah aku ingatin, kalau lagi puasa Syawal aku ingatin terus ya. Mungkin baru ketemu akun kita makanya lupa. Kalau ketemu akun kita nggak bakal lupa insya Allah karena aku nyinyir banget menjelaskannya tiap hari mengingatkan. Ada seorang istri nabung uang tanpa sepengetahuan suami karena suami nggak jujur. Terus si istri wafat dan nggak punya anak. Pertanyaannya apa? Uangnya milik orang tua istri. Ya kembali kepada kalau itu duit pribadi dia itu dalam Islam tetap duit dia ya. Zakat mal boleh dibayar setelah hari raya. Kalau zakat mal mah beda. Zakat fitrah itu yang harusnya sebelum hari raya. Kalau zakat mal ya bebas aja guys, ya kan? Oke guys, gitu ya. Amalan di bulan Syawal diantaranya adalah perbanyak berpuasa Syawal atau berpuasa sunnah Syawal. Yang kedua, kalau mau ya menikah di bulan Syawal nih. Ya, kalau teman-teman mau ya menikahlah di bulan Syawal. Nikah terbaik ya adalah di bulan Syawal ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ya Aisyah pernah berkata, aku itu dinikahkan oleh Rasulullah di bulan Syawal dan dilamar di bulan Syawal dan itu keunikan yang paling unik yang tidak dilakukan oleh istri lain ya. Kemudian yang ketiga adalah kita disunahkan dengan menyambung ukhuwah Islamiyah kepada orang-orang di sekitar. Artinya saling bermaafan ya, saling bertamu dan seterusnya. Puasa Syawal kalau puasanya di bulan Ramadan nggak penuh, kata orang nggak boleh puasa Syawal. Ini salah. Oke, coba teman-teman dengerin aku. Ada yang mengatakan tidak boleh puasa Syawal kalau belum puasa kodo. Salah, puasa ganti. Salah. Boleh aja dulu teman-teman Syawal dan belakangan kodonya. Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah itu bahkan kodonya udah deket-deket Ramadan. Kalau Mbak khawatir silahkan Mbak kodo dulu baru Mbak puasa Syawal. Tapi sebenarnya boleh aja kok Syawal itu didulukan daripada kodo ya. Bayar fidyah kapan? Ya terserah sampai Ramadan tahun depan. Zakat fitrah kasih ke janda tua miskin boleh, tapi zakat fitrah udah lewat. Nanti kita bahas lagi tahun depan ya.
Ustazah, orang tua belum kodo puasa, udah 3 tahun, bayarnya gimana? Orang tuanya sakit nggak? Bayar fidyah lah. Ya, 1 hari nggak berpuasa, itu 7 on. Kali 30 hari, ya 21 kilogram beras, kasih ke fakir miskin ya. Janda tua boleh, yang penting dia orang miskin kan Mbak? Kalau dia orang miskin boleh Mbak ya. Oke gitu ya guys, aman ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Hmm, oke ya. Ustazah, oke. Eh, Ustazah, apakah sedekah subuh bisa diniatkan untuk satu keluarga? Bukan diniatkan, didoakan gitu ya. Diniatkan, tapi bukan diniatkan, tapi didoakan. Contoh ya, dikumpulkan di rumah uang 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu ya. 2.000, 2.000 setelah terkumpul ya, setelah terkumpul maka boleh dikasih ke orang yang berhak menerimanya. Misalnya dikasih ke anak yatim atau ditaruh ke masjid sembari berdoa ya, sembari berdoa, "Ya Allah, aku sedekah, dengan sedekah ini sehatlah orang tuaku, sehatlah anakku, lapanglah kuburan yang sudah meninggal." Siapapun teman-teman boleh doakan. Perhatikan, ada beberapa hal yang bisa kita wasilahkan gitu ya. Yang pertama adalah bacaan Quran kita. Itu bisa kita wasilahkan atau kita doakan untuk orang lain. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, anakku luluskan, sehatkan, dan seterusnya. Yang kedua adalah solawat, yang ketiga adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa kita gitukan. Ya, bisa kita gitukan. Ya, bacaan Al-Quran, solawat, Al-Fatihah, dan sedekah kita juga bisa. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini misalnya lapanglah kuburan orang tuaku, atau sehatlah badan keluargaku, lancarlah kerjaan suamiku, boleh. Ustazah, agar lapang agar lapang, agar lapang rezeki, oke. Agar lapang rezeki adalah baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Baca Al-Waqiah setiap habis subuh supaya lapang rezeki kita. Jangan lupa sedekah subuh dikumpulkan, nanti 2.000 setiap hari atau 5.000 terserah, nanti diserahkan. Jangan lupa sholat duha dan perbanyak sholawat. Oke, oke, gitu ya. Aman ya. Nah, insya Allah lapang rezekinya ya. Ustazah, oke, 21 video walaupun 3 tahun ya kali 3 Mbak Emi. Kan besok hari Senin, niatnya puasa Senin Kamis atau Syawal. Terserah teman-teman semuanya. Kalau niatkan Senin Kamis boleh, nanti Syawalnya di hari Selasa. Ya, atau kalau besok mau puasa juga, mau puasa Syawal boleh. Senin Kamis atau Syawal. Ya, niatnya Syawal karena Syawal itu lebih utama dibanding Senin dan Kamis ya. Ustazah, sedekah subuh diberikan makanan kucing boleh nggak? Boleh banget. Sedekah itu subuh itu bebas. Boleh dikasih makan kucing, kasih makan saudara, kasih makan anak, bebas aja ya teman-teman ya. Ustazah, kalau puasa Syawal 6 hari berturut-turut, apa boleh selang-seling? Puasa Syawal itu 6 hari sepanjang bulan Syawal. Ya, sepanjang bulan Syawal 6 hari ya. Apakah berturut-turut atau selang-seling ya, atau dipilih Senin Kamis doang, bebas ya. Ustazah, kalau baca Al-Waqiah habis tahajud boleh nggak? Oke, baca Al-Waqiah habis tahajud boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Oke, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke ya, aman ya guys. Zakat mal dibagikan se-RT gitu ya. Lalu kebagian semua punya dan tidak semua, mana boleh? Ya, zakat itu hanya boleh kepada orang yang berhak menerimanya. Dia harus fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Nggak boleh ngasal zakat mal cuy. Ya, zakat itu harus ada orang-orang yang berhak
Pak RT-nya harus tahu mana orang miskin, mana yang nggak miskin, mana yang pura-pura miskin, mana yang cuma terlihat miskin. Nah, itu harus tahu dia. Mana yang terlihat kaya padahal miskin, harus tahu dia. Karena harus tepat gitu ya guys. Kan ada orang miskin beneran, ada yang pura-pura miskin, ada yang kaya terlihat miskin, ada yang miskin terlihat kaya. Nah, itu RT harus tahu ya. Amil harus tahu ya. Oke, atau teman-teman tahu sholat id hukumnya apa? Fardu kifayah. Ustaz sebagian mengatakan sunnah. Oke, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Aku sok kaya Zah. Ustazah mau jadi orang sukses baca apa? Orang sukses itu adalah orang yang paling konsisten. Kalau dia belajar benar-benar dia amalkan apa yang dia pelajari. Kurangi main, kurangi nongkrong, hal-hal yang gak bermanfaat. Ambil waktunya untuk pertumbuhan diri, untuk personal development ya. Baca buku-buku seperti buku-buku motivasi seperti Atomic Habits ya, filosofi teras, Caslow Quadrant dan kisah sukses para sahabat. Sukses itu butuh waktu, dia nggak instan. Orang yang kita lihat sukses sekarang pasti dulunya juga tunggang langgang ya guys. Jadi harus konsisten dan nggak boleh mikirin hasil ya. Ustazah, oke, sholat fajar dikerjakan kapan? Oke. Sunnah muakkad hukumnya sholat id benar. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Benar mbak, benar. Ya sama dengan menjawab azan, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah muakkad. Apa tadi aku mau ngomongnya, lupa aku. Kalau zakat beras dari beras bantuan nggak jadi masalah ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Yang baru lihat aku sekarang boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Siap Mbak Lia ya. Oke. Ustazah, oke, Kitmir gimana maksudnya? Kalau habis lebaran kembali live ke jadwal semula ya Zah? Jadwalnya kan sama aja kan, cuma yang kajian aja yang nggak live ya kan, yang jadwal kajian yang kalau ada kajian jam 10-an. Kalau yang lain kan sama jadwalnya kan. Oke, malam jadinya yang sore ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Yang sore jadi ganti malam. Yang hari ini juga sore udah enggak, gantinya malam ya. Ustazah, oke, sholat wajib sujud terakhir tambah doa lain boleh nggak? Boleh. Jadi di sujud terakhir ya ketika mau habis sholat ya baik sholat sunnah maupun sholat fardu teman-teman boleh sujud gitu ya. Sujud kan subhanallah ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya kan kayak gitu kan guys. Nah ya kemudian teman-teman boleh tambah dengan yang namanya doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Doa yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Itu adalah doa yang paling masyhur ketika sujud terakhir. Apa doanya? Baca aja guys. Allahumma rzuqni makhraja ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Atau boleh doa-doa lain di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Oke, sholat sunnah boleh, sholat wajib boleh. Ustazah tolong jelaskan sujud syukur. Oke, dia ada 3 tuh. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Contoh, misalnya kita dapat nikmat nih, hey kamu naik jabatan loh, langsung sujud aja. On the spot, spontan, pek. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kayak gitu. Ya, atau teman-teman sujud syukurlah setiap mau habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Lalu kemudian teman-teman langsung sujud tap ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah.
Oke, itu sujud syukur. Makanya teman-teman kita sepakat ya. Oke, sepakat ya teman-teman ya. Bahwa kita itu mesti melakukan sujud syukur setiap habis sholat. Sehingga kita bertambah nikmat ya. Bacaannya gitu aja kok. Ya pernah kan ngelihat orang salam kanan, salam kiri terus dia sujud. Pernah lihat kan? Itu dia sedang sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Wala haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Udah? Oke. Ada yang mau lagi? Sujud syukur sudah? Sujud sahwi mau tahu nggak? Sujud sahwi itu sujud kalau kita lupa rokaat. Misalnya nih, kita lupa nih ya. Rokaat 2 lagi sholat Allahu Akbar sami Allahu liman hamid. Aduh, lupa deh. Aduh, dua atau tiga. Anggap aja dua dulu. Oke, lalu sholat seperti biasa. Oke, nih sujud syukur kan udah tahu kan. Nah sekarang sujud sahwi lagi. Sujud sahwi itu sujud kalau kita lupa rokaat, iya kan? Nah ya, misalnya nih rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, anggap 2 saja dulu. Nah nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Sebelum salam, oke? Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacaan sujud sahwi. Allahu Akbar. Duduk nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi sujud sahwi adalah sujud kalau lupa rokaat. Dibaca 2 kali sebelum salam, setelah tahiyat akhir, dan kemudian dibaca 2 kali ya. Supaya tidak perlu ngulang sholatnya. Tidak perlu lagi ngulang sholatnya. Oke, oke. Yang pertama 7, yang kedua 5 sholat id ya. Ustazah, puasa syawal tanpa izin suami jangan ya. Puasa sunnah harus izin suami ya. Kalaupun dia tidak izin dia, nanti kalau dia bilang batalkan, kalau dia perlu Mbak harus batalkan ya. Siap Mbak Bunga, thank you ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, kita masih punya kodo, belum tuntas, datang Ramadan berikutnya. Hukumnya berdosa dan kena denda. Boleh ganti tahun depan tapi dengan fidyah. Contoh, tahun lalu aku puasanya cuma 10, lalu sisa 5, aku nggak ganti. Boleh aku ganti tahun ini tapi kena fidyah 5. Tapi itu lalai, itu buruk sekali guys. Tak boleh lah macam tuh guys ya. Bayangkan teman-teman nggak puasa 7 hari karena haid. Allah kasih waktu gantinya setelah Syawal sampai Ramadan tahun depan 330 hari. Nggak diganti juga. Kan buruk kita di mata Allah guys. Oke, bayangkan ya. Kita tidak berikan haknya Allah, tetapi kita minta hak kita kepada Allah. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman usahakan ganti puasa secepatnya. Yang lalu biar berlalu ya. Ustazah, oke aman ya guys. Nah seperti itu ya. Oke, Ustazah, kalau lupa rokaat, lupa juga sujud sawi ala majang. Kemana pikiran? Jangan masa lalu itu dipikirkan, nggak apa-apa. Karena sujud sawi tidak wajib ya. Lain kali jangan sholatnya lebih fokus ya. Oke, puasa Syawal hari Senin besok udah boleh apa belum? Puasa Syawal boleh dimulai dari hari ini. Besok juga udah boleh. Besok niatkan puasa Syawal juga boleh. Oke, nggak ada masalah. Kalau Syawal sambilan bayar hutang puasa ndak usah sih. Memang Abu Zakaria menyatakan boleh pasang 2 niat dalam satu amal. Tapi sebagian ulama membantah itu. Saran aku nggak usah hitung-hitungan sama Allah. 1 niat, 1 amal aja. Oke, 1 niat, 1 amal aja. Kalau kodo-kodo ya kalau bayar hutang ya bayar. Kalau Syawal ya Syawal ya. Semangat puasa Syawalnya. Nah, akan segera berakhir puasa Syawal berturut-turutnya. Semoga dengan puasa Syawal kita jauh lebih baik dan kita dianggap puasa sampai Ramadan tahun depan ya. Ustazah, baiknya puasa Syawal dulu atau ganti kodo dulu? Bebas aja, kodo duluan boleh, Syawal duluan juga boleh, nggak masalah ya. Kan kodo itu boleh sampai Ramadan tahun depan.
Kalau haidnya teratur, silahkan teman-teman kodo dulu baru Syawal. Kalau haidnya nggak teratur, Syawal duluan baru kodo. Takutnya kalau kodo duluan malah nanti ujung-ujungnya nggak bisa Syawal karena haid. Ya, nggak usah khawatir. Tidak boleh mengeluarkan statement, tidak boleh puasa Syawal kalau belum kodo. Jangan ya. Ustazah, puasa Syawal harus berurutan? Tentu tidak. Boleh aja puasa Syawal itu tidak berurutan, tidak ada masalah. Siap Mbak Cut ya. Oke, ada dalil salah Mbak Lambedang 7 dan 5 ya. Nggak ada 9 dan 7 ya. Dalam dalil dikatakan man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal ya, kemudian eh, eh, Mbak Nelly siap, I see, aku paham. Ya, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, puasanya sama dengan 1 tahun lamanya. Oke? Ustazah, ibadah apa yang paling bagus? Ibadah yang paling bagus adalah ibadah yang belum Mbak kerjakan. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, persis seperti pertanyaan Mbak. Ya Rasulullah, ayu a'mal ahsanu a'malu indallah. Amal apa yang paling bagus? Rasulullah lihat dia. Ini orang rajin puasa, rajin sholat, rajin bantu orang tua, tapi kurang sedekah. Rasulullah berkata, amalan paling bagus adalah sedekah. Nanti sahabat nanya lagi yang lain, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Rasul lihat dia lagi. Dia sedekah, puasa, Ramadan, dan kemudian dia puasa sunnah, dia rajin berbagi dan sholat sunnah. Tapi dia nggak bakti sama orang tuanya. Maka Rasulullah bilang, amalan paling bagus adalah berbakti kepada orang tuamu. Jadi, amalan apa yang paling bagus adalah amalan yang belum kita kerjakan. Oke? Gitu ya guys. Puasa Syawal harus dimulai dari Syawal kedua apa bebas? Bebas 6 hari. Yang penting sepanjang bulan Syawal ya. Oke. Puasa sunnah yang paling bagus puasa Daud. Sholat sunnah yang paling bagus sholat tasbih ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Oke, barusan oke, clear ya teman-teman ya, seperti itu. Aku habis kuret 26 Februari. Kapan habis nifas? Kalau habis darah udah bisa sholat ya. Saya bayar zakat keluarga, istri juga bayar zakat ibunya dan anaknya. Nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Zakat tuh cuma boleh 1 kali ya. Sholat tasbih itu seperti apa? Teman-teman coba buka TikTok, coba ketik di TikToknya di searching. Sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan muncul video-video aku tentang sholat tasbih ya. Ustazah, sholat duduk itu yang benar duduk terus sampai selesai atau berdiri? Lah kalau kakinya sakit ya duduk aja mbak. Ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqian, kalau nggak bisa ya telentang. Kalau lutut mbak sakit, nyeri encok pegelinuh, mbak boleh sholat duduk. Duduknya cemana? Terserah mbak. Kalau mbak nggak kuat ditekuk boleh selonjoran. Kalau bisa ditekuk cuman pinggangnya yang sakit ya boleh duduk di kursi. Ya, yang penting mbak rukunya itu lebih tinggi daripada sujudnya. Oke, seperti itu. Nanti yang sakit-sakit lutut itu, yang pengapuran saraf kejepit itu boleh minum madu osteo. Ya, madu tulang tumit lutut ya. Udah banyak yang terbantu dengan madu itu ya. Puasa Syawal niatnya gimana? Sengaja aku puasa Syawal. Sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Sesak napas juga aku cuy. Ya. Oke, Ustazah, ibadah ngejar pahala boleh. Ibadah itu boleh ngejar pahala. Misalnya nih, misalnya siapa yang berpuasa Syawal bagaikan puasa 1 tahun lamanya, oke? Boleh mengejar diampunkan dosa. Siapa yang puasa Arafah diampunkan dosa setahun yang lalu, ya. Boleh mengejar surga, ya. Siapa yang berpuasa Ramadan maka berpuasa sunnah, berpuasanya rajin maka masuk ke dalam surga Ar-Rayyan ya. Jadi sebenarnya ibadah itu boleh mengharapkan pahala, mengharapkan diampunkan
mengharapkan dosa, mengharapkan surga, nggak ada masalah. Kadang-kadang orang-orang di luar suka sekali ngarang-ngarang, nggak boleh, masa ibadah untuk pahala, ibadah kan untuk ridho Allah. Ya salah lah. Banyak sekali Al-Quran dan hadis menjelaskan kita tentang banyak pahala. Berarti boleh kita berpuasa, beribadah mengharapkan pahala. Jangan terlalu kreatif, nggak usah banyak bingung. Yang penting kalau ada ilmu, amalkan. Nih ada ilmu nih, puasa Syawal, amalkan. Nggak usah banyak bingung guys. Oke ya, kita nggak perlu tahu semua hal kok guys ya. Kita hanya perlu tahu hal sesuatu dan mampu kita amalkan. Nggak usah pinter-pinter banget juga nggak apa-apa. Yang penting yang kita tahu kita amalkan. Ya kan? Nah seperti itu ya guys. Nggak usah cerdas-cerdas banget, nggak usah. Yang penting kita mengamalkan apa yang kita tahu. Iya kan? Nah jangan banyak bingungnya guys. Oke ya. Tapi ada ulama mengatakan harus berdiri saat takbir baru duduk. Enggak mbak. Kalau nggak sanggup gimana? Kalau sanggup ya berdirilah. Kalau sanggup rakaat pertama berdiri mbak. Rakaat kedua baru mbak duduk. Kalau mbak sanggup. Lah kalau nggak sanggup gimana mau dipaksa? Ya kan ada dalil. Fa'ilam tastati'. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Baring pun boleh, jangankan duduk. Kalau ada yang mengatakan takbirnya harus berdiri baru kemudian duduk, berarti nggak sakit banget kakinya. Ya silahkanlah. Ya atau 2 rakaat dulu dia berdiri lalu dia duduk. Silahkanlah. Tapi ini ceritanya ada orang yang sakit mbak, maka dia mesti duduk dari awal. Nggak masalah mbak. Ya pernah nggak ustazah sholat duduk? Aku pernah. Aku pernah sholat duduk sekali saat aku mendaki Gunung Sinai. Gunung di Mesir, Palestina, perbatasan Mesir dengan Palestina, Israel. Aku naik 6 jam, turun 6 jam, nyampe bawah sakit semua badanku cuy. Ngeri, sakit luar biasa. Aku sholat 2 rakaat berdiri, 2 rakaatnya duduk. Jadi Gunung Sinai meninggalkan kenangan. Gitu ya guys. Ustazah, puasa Syawal tapi masih ada hutang puasa Ramadan. Betul, boleh nggak jadi masalah ya. It's okay ya. Ustazah, aku diabetes, mau beli madu diabetes. Madunya madu akasia. Madu diabetes itu madu akasia, kayak diabetes, kayak hipertensi, asam urat, asam lambung, akasia. Ya, nanti aku spill madu akasia. Tapi kalau madu tulang, tumit, lutut, pengapuran, saraf kejepit, madunya osteo. 2 madu yang sangat banyak dibeli orang, sudah 3 tahun lamanya, sudah tersiau ratusan ton. Luar biasa. Thank you ya teman-teman yang udah suka dengan madunya, yang udah membaik badannya, semangat ibadahnya, yang tadinya sholat duduk udah bisa berdiri, sholatlah yang rajin, yang tadinya nggak bisa puasa karena asam lambung, puasalah yang rajin, kalau yang tadi yang nggak bisa puasa karena GERD setelah minum madu, coba teman-teman lebih rajin puasanya ya. Oke gitu ya guys ya. Clear ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya. Oke. Boleh nggak oke udah ya. Ustazah, diabetesku normal minum madu akasia. Toh. Mantap ya. Diabetesku normal minum madu akasia. Luar biasa. Saraf kejepit diabetes itu saraf kejepit osteo diabetes akasia. Masih banyak yang belum beli madu. Madu kita itu udah banyak yang CO guys. Aku spill madu tiap hari dan udah ter-CO lebih dari 500 kilo setiap harinya di akun kita. Repeat ordernya bisa 3 ton dalam 1 minggu. Masya Allah ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah ustazah gitu ya aman ya guys. Minus madunya osteo. Coba baca bismillah. Aku spill madunya nanti. Coba baca bismillah dulu ya. Ustazah thank you Mbak Yana ya. Kalau nggak ingat utang puasa gimana cara bayarnya? Kalau nggak teringatnya di tahun ini ya teman-teman ganti aja. Misalnya 7 atau ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke guys, siap Mbak Sri ya, Sidoarjo ya, sama-sama Mbak Hasmana ya. Taqabbalallah minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman semuanya. Yuk, iya Mbak Sarinah nanti setelah tanya jawab ya. Oke, kita doa dulu. Bismillah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Bang Yasman ya, Mbak Najwa, Pak Zainuddin ya. Oke siap Mbak Afkar, Mbak Yanti ya. Oke aman ya guys, siap ya.
Teman-teman semuanya, ya kita doa dulu, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Teman-teman semuanya, iya betul betul. Minal aidin wal faizin. Jawabannya kullu amin wa antum bi khair ya. Oke, kullu ini Mbak Zia Hisma kenapa guys? Ya, kullu amin wa antum bi khair ya. Ya. Minal aidin wal faizin ya. Semoga kita menuju hari kemenangan. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun kamu akan dalam keadaan baik. Mantap. Ya. Atau sehari-hari itu bisa diucapkan kullu amin wa antum bil khair ya. Setiap setiap ini ya apa namanya kamu dalam keadaan baik ya itu artinya ya. Oke teman-teman aku buat stiker dulu tentang puasa Syawal. Ya masih seputar Syawal ya guys sama-sama Mbak Tia. Oke. Tunggu dulu jangan lihatlah aku santai aja dulu. Oke puasa. Puasa. Lampung hadir siap Syawal. Syawal. Mantap ya. Oke. Oke ya teman-teman ya silahkan kalau mohon maaf lahir dan batin ya. Tapi kan teman-teman nggak ada salah ya. Tapi insya Allah ya saling memaafkan ya. Oke terlihat Zah iya minal aidin wal aidin ya guys bukan minal aidin wal faizin. Ustazah sholat utako nggak ada guys. Apa itu sholat utako? Sholat itu kan aku pernah dengar pertanyaan soal ustaqo tapi dalam mazhab Syafi'i nggak ada sholat ustaqo itu guys dalam mazhab Syafi'i dalam mazhab lain kali ya tapi aku nggak pernah dengar ya. Oke, minal aidin wal faizin pakai za minal aidin wal faizin semoga kita menuju hari kemenangan ya. Oke. Semoga kita menuju hari kemenangan karena ketika kita udah melewati Ramadan maka kita kembali kepada fitrah ya kita kembali kepada fitrah ya. Ustazah lebaran Zah kok udah buka toko aja pun apa Mbak Nelly? Iya lebaran 1 Syawal syariatnya ya haramnya puasa cuman 1 Syawal ya nggak boleh lama-lama tutup nanti TikToknya marah ya harus konsisten dan belajar sama-sama untuk konsisten ya. Ustazah memang ada aku nggak ngerti boru siap Mbak Humairah. Teman-teman semuanya kita mulai ya tentang Syawal aku buka dulu aja bismillah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa man shoma Ramadhana siapa yang puasa Syawal summa asba'ahus sitam min Syawal faka'annama siyamad dahar ya. Siapa yang berpuasa siapa yang berpuasa Ramadan lalu ditambah dengan puasa Syawal 6 hari fakaan nama siyamad dahar bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya 1 tahun lamanya. Jadi sekali lagi kita maksimalkan untuk puasa Syawal mulai dari tanggal 2 Syawal sampai 30 Syawal ya. Nah boleh berturut-turut boleh tidak berturut-turut siap Mbak Bes oke ya. Sehari aja aku libur, aku jadi sulit menangkap memahami tentang pertanyaan. Masuk ke mata nggak masuk ke otak. Oke ya, sama-sama ya. Baru sehari aku libur ya, memang agak sulit ya tanya jawab ini kalau nggak ada skillnya sulit juga. Ya pertanyaan ada tapi nggak masuk ke otak. Apalah tadi ditanyakan lewat aja. Saya hari ini sudah mulai puasa. Saya ambil sholat Idul Fitri hari Sabtu. Siap, bagus ya. Namanya puasa Syawal atau puasa Kodo ya. Betul loh guys, bener loh guys. Nih kan aku baca nih, masih ada hutang puasa Ramadan boleh puasa Syawal. Kan aku baca nih. Bisa kan cepet tuh aku jawabnya guys. Ini kok apa yang lewat aja nggak masuk ke otak. Baru sehari loh libur. Oke. Ustazah kalau masih ada hutang puasa Ramadan apakah puasa Syawal? Boleh aja teman-teman berpuasa Syawal saat masih ada hutang puasa. Karena sejatinya ganti puasa itu waktunya adalah 1 tahun lamanya ya. Sejatinya
Iya, kenapa ya Za kalau sekali nggak live, pas live kayak ada bingung? Betul, seperti itu sih. Pengaruh apa gitu ya kan? Pengaruh apa? Tapi kalau dakwah aku nggak kayak gitu guys, ya kan? Nah kayak Ramadan kan libur tuh pengajian, biasa aja aku setelah mulai lagi. Kalau live itu langsung, karena mungkin dia tanya jawab jadi butuh fokus ya. Kalau sedekah subuh dikasih ke orang tua sendiri boleh nggak? Sedekah subuh boleh dikasih ke orang tua sendiri. Jika Jumat 1 Syawal dan Sabtu mulai puasa Syawal, silahkan nggak masalah ya. Oh, oke, Sabtu mulai puasa Syawal silahkan. Kalau puasanya Sabtu Minggu udah mulai puasa Syawal. Tapi ingat, puasa Syawal tidak harus dimulai di tanggal 2 Syawal ya. Dan tidak harus berturut-turut ya. Apakah doa atau bacaan kalau kita mau minum air putih dan minum air madu? Seperti biasa saja. Allahumma barik lana fima rozaqatana wakina azaban mubannar ya. Wah, ya Allah berkahilah atas rezekimu dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Bagus kan artinya kan? Nah Ustazah nggak jalan-jalan, siang jalan-jalannya ya. Ustazah, oke puasa Syawal itu wajib ya Zah? Enggak ya, siap Mbak Nursia. Puasa Syawal itu enggak wajib, puasa Syawal itu sunnah hukumnya. Dia tidak sampai ke status hukum wajib ya. Ya, jadi puasa Syawal itu sunnah saja, dia tidak sampai ke status hukum wajib. Hukumnya sunnah ya. Oke guys, nah tapi sunnah yang luar biasa tuh pahalanya ya. Man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, tapi lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal ya, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Ya, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut ya. Aman saja ya. Ustazah, aku gabut kalau Zah nggak live. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi pinter nanti kalau live terus ya. Ustazah, puasa Syawal apa boleh diniatkan bareng puasa ganti? Ya Mbak Nursia. Puasa Syawal dibarengkan dengan puasa ganti sebenarnya kalau satu niat satu amal dua niat tidak. Ya, jadi usahakan satu niat satu amal saja walaupun ada ulama yang membolehkan tapi banyak yang membantahnya. Jadi aku jelaskan bahwa satu niat satu amal saja. Apa betul dosa syirik tidak ada ampunan? Betul, ada dalil innallaha yaghfirudz dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirka ya. Bahwa Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Syawal diambil di hari Senin dan Kamis, silahkan. Aku kebiasaan puasa Senin dan Kamis ah. Biar nggak repot-repot kali, maka aku puasa Syawalnya di hari Senin dan Kamis aja Zah. Boleh. Ustazah mulai puasa Syawal hari ketiga atau hari keempat. Minggu pertama, minggu kedua pun boleh. Minggu ketiga pun boleh. Yang penting 6 hari. Berturut-turut boleh, nggak juga nggak apa-apa ya. Apa beda puasa Rabu dan Kamis? Beda puasa Rabu dan Kamis, yang satu Rabu, yang satu Kamis. Enggak ada Mbak puasa Rabu kecuali puasa Qadha, puasa Syawal, puasa Nazar. Tapi apa beda puasa Rabu dan Kamis? Yang satu Rabu, yang satu Kamis Mbak. Aku nggak paham gimana ceritanya. Coba ya, puasa Rabu itu maksudnya apa Mbak? Oke, kalau tidak ada puasa khusus di hari Rabu karena puasa Rabu itu nggak ada Mbak. Tapi ada puasa Senin, ada puasa Kamis. Nah, kalau puasa khusus Rabu nggak ada sih. Ya gitu ya. Ustazah jadi Syawal dulu apa Qadha dulu bebas ya. Bebas ya. Jadi Syawal duluan boleh, Qadha puasa duluan juga boleh. Iya Mbak Anil. Syawal duluan boleh, Qadha duluan juga boleh. Nggak masalah ya. Kalau haidnya teratur boleh Qadha duluan, kalau nggak teratur Syawal ajalah duluan. Boleh nggak puasa Syawal selang-seling? Boleh. Boleh nggak orang non muslim? Iya Mbak Rosa, sehat alhamdulillah. Boleh nggak orang non muslim bertamu ke rumah kita? Ya boleh. Ya, ya boleh non muslim ke tempat kita boleh. Aku banyak punya teman-teman non muslim, banyaknya teman-temanku Buddha. Ya Buddha daripada Kristen lebih banyak Buddha. Tetap biasa aja. Lebaran ya kan, kemudian ngobrol, cuman kalau mereka lagi hari raya aku nggak ngucapin selamat Natal, aku nggak ngucapin Gong Xi Fa Choi, aku cuma memberi hadiah seminggu sebelum lebaran dia atau setelah selebaran dia. Kalau puasa Syawal apa puasa Daud? Ya Daud lah kalau teman-teman suruh pilih Daud atau Syawal, Daud. Hello, teman-teman boleh fokus. Yang puasa Daud, Daud kumpul sini. Kalau teman-teman udah puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud saja titik.
Titip, ya titip pula, titik gitu ya. Karena puasa Daud itu Mbak Saywa, ya udah termasuk puasa nomor satu di antara ekosistem puasa-puasa sunnah. Ya, jadi kalau teman-teman sudah puasa Daud, nggak usah pusing ya, teman-teman boleh melakukannya ya. Jilbab hitam, baju putih kayak ujian UTS. Cemana lah Mbak Tia ini biru bukan putih ya cuy. Agak lain pun Mbak Tia ini. Kayaknya aku jual juga kacamata. Eh, warna guys. Ini bukan putih, ini biru. Kayak gitu, cuy. Mau ku jual kacamata untuk yang warna nggak, guys? Oke, jangan kayak gitu kali Mbak Tia, ketahuan nanti lansianya. Hujan kompret tiap hari ya. Oh, kirain saya juga putih. Waduh, jangan guys, ketahuan kali nanti teman-teman usianya udah tahajud menjelang azan subuh. Kan bener kan aku yang usianya tahajud menjelang azan subuh akan menganggap ini putih. Ustazah bawa-bawa usia. Ini biru putih ya guys, biru dan putih ya cuy. Ketahuan guys, udah. Ya, ini biru dan putih ya guys, efek lontong itu udah. Atau efek soto basi karena lebarannya nggak jadi Jumat. Oke guys, Ustazah, oke. Lawak. Ustazah apa? Tunggu dulu. Puasa Syawal dimulai dari hari apa? Ya, jadi ada dalil man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan ya, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Faka'annama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya, Mbak Rita ya. Jadi puasa Syawal itu berlaku sepanjang bulan Syawal ya. Dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 30 Syawal, pilih 6 hari ya. Pilih 6 hari ya. Dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 Syawal boleh. Ustazah udah puasa Syawal? Belum, aku nggak dapat kemarin sholat Id. Nanti aku mulai puasa Syawal lebih kurang di hari ke-6 ya. Oke. Puasa Daud baiknya hari apa? Puasa Daud itu bebas, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, bebas ya. Ustazah, bagaimana niat puasa Syawal? Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Siap Mbak Caci, sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke, boleh nggak ganti puasa di bulan Syawal? Silahkan, nggak ada masalah ya. Aku belum puasa dah, Madi ada lontong. Siap ya. Ustazah, puasa kodo bisa diniatin bareng Syawal nggak? Saranku satu niat satu amal Mbak. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Walaupun ada ulama yang membolehkan menggabungkan dua niat dalam satu amal, tetapi tidak anjuran, dia cuman kebolehan, dia bukan anjuran ya. Oke, Ustazah, apa puasa Syawal digabung dengan puasa Yaumul Bid? Nanti ketika ketemu tanggal 13, 14, 15 Syawal, itu kan puasa Yaumul Bid. Nanti aku jelaskan di sana. Tapi kalau mau aku jelaskan sekarang, bagi teman-teman yang belum puasa Syawal lalu ketemu dengan Yaumul Bid, boleh diniatkan Syawal saja. Tapi bagi teman-teman yang udah selesai puasa Syawal, nanti di Yaumul Bid boleh niatkan puasa Yaumul Bid. Oke, aku ulang, nanti ketika ketemu Yaumul Bid di tanggal 13, 14, 15 Syawal gitu ya, maka teman-teman boleh puasa Syawal bagi yang belum niat puasa Syawal. Tapi kalau udah selesai puasa Syawalnya boleh ditambah dengan niat Yaumul Bid saja ya. Ustazah, ya Mbak Delisha, kodo puasa atau puasa Syawal dulu bebas aja Mbak ya. Sayyidatina Aisyah mengganti puasa di udah deket-deket Ramadan. Waktu yang paling disukai oleh Aisyah dalam mengganti puasa adalah Sya'ban Ramadan. Sebulan menjelang Ramadan beliau mengganti puasanya. Jadi Mbak mau Syawal duluan gak masalah, Mbak mau kodo duluan gak masalah karena kodo itu waktunya 1 tahun. Nanti kalau seandainya saya dalam kondisi mati gimana, meninggal gimana? Meninggal itu adalah dari Allah, tidak ada masalah. Kalau haidnya teratur silahkan kodo duluan baru Syawal. Kalau haidnya tidak teratur ya bagusnya Syawal duluan baru kodo. Puasa Syawal itu harus 6
hari harus 6 hari ya. Oke. Bolehkah di luar Ramadan sholat sunat witir berjemaah? Bolehlah. Semua sholat itu boleh berjemaah kecuali sholat rawatib ya. Oke. Rawatib ya. Puasa Syawal boleh dilakukan di hari Senin dan Kamis, silahkan gak masalah ya. Ustazah, oke, puasa Daud digabung dengan puasa Syawal. Jangan. Kalau berbenturan dua niat puasa dalam satu waktu. Misalnya nih puasa Kodo berbenturan misalnya nih puasa Syawal berbenturan dengan puasa Daud, niatnya Daud. Jadi bagi teman-teman yang udah puasa Daud, teman-teman gak usah lagi puasa yang lain ya. Karena puasa Daud itu udah cukup. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya. Oke ya guys. Gitu ya teman-teman ya. Oke aman ya guys. Oke. Puasa Syawal selang-seling gak ada masalah. Yang penting 6 hari di bulan Syawal ya. Ustazah, oke, apa boleh puasa Syawal sekaligus puasa ganti? Usahakan satu niat, satu amal saja ya. Tanggal berapa mulai puasa Syawal? Tanggal 2 Syawal. Berarti lebih utama puasa Daud? Jelas. Puasa Daud itu adalah puasa yang nomor satu, paling mantap di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya. Jadi kalau udah puasa Daud, nggak usah lagi puasa Syawal, nggak usah lagi puasa Senin Kamis, nggak usah lagi puasa Yaumul Bid, nggak usah lagi puasa Tarwiyah dan Arafah, kan itu udah bagus banget ya. 6 hari ya puasa. Pengumuman yuk cuy, pengumuman yuk guys. Aku mau pengumuman puasa Syawal. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Puasa Syawal dimulai berapa hari? Oke ya. Pengumuman yuk cuy. Nah, aku tengok dulu mikrofon gue ya. Nah, remote AC aja, remote AC. Ya kan guys, pengumuman. Nah yuk pengumuman yuk, remote AC cuy, baterainya ada ya, bukan gak ada. Nih aku buktiin baterainya ada, teman-teman suka ngeledekin aku gak ada baterai. Ada baterai AC ku ya cuy, ya pengumuman. Fokus tahan nafas 40 tahun, aku mau pengumuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku cuekin dulu ya komentar ya. Man shoma Ramadhana, fokus ya. Summa asba'uhu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Faka'an nama siyam dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Puasa Syawal dimulai dari tanggal 2 Syawal sampai 30 Syawal. 2 Syawal itu kapan? Hari ini. Ini hari apa? Hari Minggu, besok Senin. Jadi boleh mulai puasa Syawal dari hari ini sampai 30 Syawal harus 6 hari. Tapi apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut bebas. Mulai hari Senin boleh nggak? Boleh. Mulai dari minggu pertama Syawal boleh nggak? Boleh. Boleh minggu kedua Syawal boleh nggak? Boleh. Boleh mulainya 2 bulan lagi nggak? Boleh. Karena dia hanya sepanjang bulan Syawal. Niatnya gimana? Sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Kodo duluan atau Syawal duluan? Bebas. Mau kodo duluan boleh, mau Syawal duluan boleh. Oke, karena kodo itu sejatinya waktunya 1 tahun. Kan gimana pun kodo itu wajib, Syawal itu sunnah. Boleh kalau mau kodo duluan. Tapi bukan berarti nggak boleh kalau seandainya Syawal duluan. Nggak ada masalah Syawal duluan. Ustazah boleh nggak kodo dan Syawal digabung-gabung? Usahakan satu niat, satu amal saja. Kalau kami puasa Daud gimana? Lanjut aja puasa Daudnya, nggak usah puasa Syawal. Oke, apa itu puasa Daud? Puasa setiap hari dalam kondisi sehari puasa, sehari tidak. Puasa sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itulah puasa Daud. Jadi hari kedua Syawal atau hari ini teman-teman udah boleh puasa Syawal atau udah boleh puasa Qadha atau udah boleh puasa Daud. Lebih dari 6 hari nggak boleh ya, hanya boleh 6 hari saja. Silakan berpuasa Daud ya, puasa Syawal. Oke, sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena
karena Allah. Kalau niat puasa Daud, apakah dapat pahala puasa Syawal? Tidak perlu mengharapkan pahala puasa Syawal. Kalau teman-teman sudah puasa Daud. Karena puasa Daud udah nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Sekian pengumuman siang ini, berita siang ini, ya sudahlah. Bye-bye. Ya gitu guys. Kok bye-bye sih? Kayak mau tutup live aja. Salah guys ya. Ustazah, saya mulai Daud hari ini. Silahkan. Sesak juga napasku pengumuman guys. Ustazah, oke. Maaf kelewat kodo dulu atau Syawal dulu. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya. Kodo dulu atau Syawal dulu, terserah. Mau kodo dulu boleh, mau Syawal duluan juga boleh. Nggak jadi masalah ya. Karena kodo capcay. Karena kodo itu, ya Mbak Frike ya, kodo itu bisa dilakukan sampai Ramadan tahun depan. Jadi teman-teman boleh Syawal duluan boleh, boleh puasa. Iya Pak Wawan, harus banyak sabar ya Pak Wawan ya. Oke, puasa kodo duluan boleh, Syawal duluan juga boleh, nggak jadi masalah ya. Oke ya guys, Ustazah puasa Syawal terakhir tanggal dan bulan berapa? Pokoknya 29 hari dari hari ini ya. 29 hari dari hari ini. Ini adalah tanggal 2 Syawal, dia sampai tanggal 30 Syawal. Teman-teman, aku akan ingatkan nanti kok. Hello guys, ini adalah minggu ketiga Syawal. Ada waktu 6 hari lagi bagi yang belum sempat puasa Syawal. Ada 6 hari lagi yang puasa Syawalnya belum masih 3. Aku ingatkan terus. Halo guys yang lansia dengerin aku. Kok lansia ya? Kayak mana lah ya kan? Enggak lah kan? Oke, ini adalah puasa Syawal masih ada 10 hari lagi. Aku akan ingatkan teman-teman semuanya. Hey guys, Hamin 1 Syawal tinggal 1. Aku buat di video-video aku ya. Pokoknya tenang aja guys. Teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas ya. Thank you ya. Siap Mbak Raju, aktifkan tombol loncengnya. Sejauh ini Mbak Anita masih sama sampai aku mulai kajian Mbak Anita. Oke? Aku akan ingatkan terus ya, aman guys, kita ngobrol santai aja sih, aku bercanda-canda aja ya kan. Nenek-nenek, aku ingatkan yang penting dari tanggal hari ini sampai tanggal 30 Syawal kan masih 29 hari lagi kan, nggak masalah ya, oke gitu ya guys, aman ya, siap. Kalau puasa Daud itu nggak ada berapa hari, puasa Daud itu pokoknya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, seumur hidup kita. Oke? Oke, aman ya. Siap Mbak Bulbul ya. Oke, Masya Allah. Sehat selalu ya. Ini semuanya pengen masuk surga. Semuanya pengen puasa Syawal. Makanya banyak yang nanya. Ya, Ustazah, apakah sholat di rakaat ketiga dan keempat hanya membaca Al-Fatihah aja? Kalau pada sholat wajib, iya. Sholat Isya 4 rakaat, sholat Zuhur 4 rakaat, sholat Asar 4 rakaat, iya kan? Nah, itu baca ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2. Rakaat 3 dan 4 itu cuman Al-Fatihah saja. Tetapi kalau mau sholat sunnah seperti sholat duha ya 4 rakaat langsung, qobliyah zuhur 4 rakaat langsung ya, itu mesti macam langsung semuanya, tidak pakai tahiyat awal. Misalnya nih, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, 4 rakaat langsung. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Nah, kemudian rakaat 1 2 3 4 semuanya baca ayat pendek ya. Pak Hudori. Oi Pak. PPP Ustazah, puasa Syawal, oke. Ustazah ikut Muhammadiyah, sholat idnya ikut pemerintah, ndak usah. Sedangkan kapan Syawalnya aja kita udah bingung mbak. Masa mau kita buat diri galau lagi. Hari ini aku nggak puasa Jumat, tapi aku sholatnya besok, nggak usah. Hari ini aku sholatnya Jumat, tapi aku tetap puasa, nggak usah. Udah ya, ikuti salah satu saja ya. Ustazah, qobliyah zuhur 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Qobliyah zuhur cukup 2 rakaat, nggak ada masalah ya. Oke, 4 rakaat bagus ya. Oke, Ustazah, puasa Daud sama apa enggak?
aku kan sakit, nggak puasa selama 20 hari. Kodo lah. Masih ada harapan sembuh, selagi Mbak masih ada harapan sembuh, Mbak kodo aja dulu ya, Mbak kodo aja dulu ya. Ustazah, niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud karena Allah. Ya, apakah boleh sholat duha berjamaah? Boleh, ya, nggak ada masalah. Suara imam dikeraskan. Kalau 4 rakaat langsung, suara imam langsung dikeraskan sampai ke rakaat keempat untuk membedakannya dari sholat wajib. Ya, kalau oke, Ustazah, oke. Oke, baiknya untuk sekarang puasa Daud atau Syawal. Kalau teman-teman udah terbiasa puasa Daud, ya puasa Daud aja, nggak usah puasa Syawal, karena puasa Daud itu udah nomor satu di antara puasa-puasa sunnah, ya. Oke, nah aman ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Ustazah, tolong jelaskan sholat rawatib yang nggak paham di video lengkap kok guys. Ya, di video lengkap dan siaran ulang dari live ini ada di channel YouTube aku. Ustazah DR Nelaluki bisa melihat siaran ulang dari video ini, dari live ini setiap hari di YouTube ya. Ustazah oke, Ustazah bacaan sholat taubat. Sholat taubat itu kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Nanti teman-teman boleh melakukan banyak istighfar. Kalau puasa Daud haid ya berhenti, nanti lanjut lagi ya. Oke guys, Ustazah coba jelaskan sholat sunat rawatib boleh. 2 rakaat sebelum subuh, fokus ya. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur, oke. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, nggak jalan-jalan lebaran siang jalan-jalannya. Oke, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini adalah sunnah muakkad. Ya, Ustazah, jawaban dari minal aidin wal faizin apa? Jawaban terbaiknya kullu amin wa antum bi khair ya. Minal aidin wal faizin ya. Semoga kita menuju kemenangan ya. Lalu kita jawab kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun kau lebih baik. Nah itu artinya. Tapi terlalu keren kali jawaban teman-teman kalau jawabnya kullu amin wa antum bi khair. Mantap ya. Oke, tapi kalau mau ya boleh amin saja ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat hari raya takbirannya 5 kali. Apakah setiap takbir? Maksudnya gimana? Ustazah, oke, gitu ya. Kalau lanjut puasa Daud, ya hari ini udah bisa lanjut. Udah boleh memulai puasa. Oh iya Mbak Vina, harusnya nggak ada, itu bukan punyaku. Kalau seandainya teman-teman puasa Daud ya, kalau seandainya teman-teman puasa Daud ya, maka teman-teman itu boleh memulainya tanggal 1 Syawal atau tanggal 2 Syawal. Puasa Daud, puasa ganti, puasa Syawal boleh dimulai tanggal 2 Syawal hari ini ya. Buatin VT, VT udah banyak coba dilihat ya. VT udah ada semua. Semua yang aku sampaikan nih di live ini udah ada videonya guys. Ustazah, oke ya, oke ya, oke aman ya. Ustazah, puasa Daud berapa? Ya seumur hidup, sehari puasa, sehari tidak. Kalau udah nggak biasa puasa sunnah, nggak biasa puasa Syawal, nggak biasa puasa Senin Kamis, nggak usah puasa Daud deh. Puasa Daud itu setiap sehari puasa, sehari tidak. Harus kuat fisiknya, jangan tumbang pula nanti ya. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak sepanjang usia. Kecuali sakit atau kecuali teman-teman haid. Ya, tapi boleh dibatalkan kok ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Setiap sholat fardu kita sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Boleh gak? Boleh. Boleh, boleh, boleh lah ya. Ada 2 rakaat sebelum subuh, ya. 4 rakaat sebelum zuhur, oke.
kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, 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 gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ustazah puasa 2 hari, setelah itu nggak puasa lagi 2 hari, setelah itu nggak puasa lagi, bukan. Puasa Daud bukan itu. Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. 4 rakaat sebelum zuhur, 1 kali salam boleh. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian sholat seperti biasa. Ustazah, kalau puasa Syawal kita ganti dengan puasa Daud boleh nggak? Kalau udah puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja. Kalau hari ini udah telanjur niat Syawal ya sudah. Besok mulai puasa Daud dan tidak usah lagi puasa Syawal. Kalau sudah puasa Daud ya. Oke ya, Ustazah, apakah bisa puasa Daud digabung dengan puasa Kodo? Nggak bisa. Ya, Kodo aja dulu baru mulai Daud ya. Oke. Ustazah, oke ya, pokoknya guys, jangan pasang 2 niat dalam satu amal. Meskipun ada ulama yang membolehkan, tapi itu kebolehan, bukan anjuran. Imam Asy-Syarqawi membantahnya, tapi Abu Zakaria membolehkannya. Jadi kalau puasa kodo-kodo aja, syawal-syawal aja, daud-daud aja, kodo-kodo aja. Ya mau kodo duluan boleh, syawalnya belakangan, atau syawal duluan boleh, kodonya belakangan. Oke. Kalau ada ustadz yang membolehkan yang berarti dia menyampaikan pendapat Imam Az-Zakaria. Ustazah, oke ya, udah jelas ya Mbak Piulin ya. Oke, udah aku jelasin ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Ustazah, oke, berzikir di kamar mandi boleh? Nggak boleh ya. Kalaupun nggak sengaja ucap dalam hati ya. Guys, misalnya nih teman-teman masuk WC kan baca doa. Keluar WC kan baca doa. Mau berwudu baca niat, mau mandi junub baca niat. Maka ketika teman-teman melakukan itu di dalam kamar mandi, tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati. Tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati ya. Tapi kalau teman-teman sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Kenapa? Karena sholat itu harus buka mata, buka bibir. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Tapi kalau bacaan Al-Quran usahakan bersuara supaya kita tepat makharijul hurufnya, yang mana ha, yang mana kho, yang mana zah, dan seterusnya. Menjawab azan di kamar mandi dalam hati nggak masalah. Oke. Ustazah, boleh nggak bayar puasa kodo 12 hari berturut-turut? Boleh. Baru lanjut puasa Daud. Bagus. Ustazah, oke aman ya. Oke, katanya puasa Syawal 1 minggu. 6 hari bukan 1 minggu. Ya 6 hari itu 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari sih. Ya man soma Ramadana. Oke, oke. Oke, kemudian man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittah min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Oke, oke, betul sekali Mbak Piulin. Kodonya 8 hari tambah 6 hari di bulan Syawal. Kalau mau berturut-turut ya berarti 14 hari. Ustazah, puasa Syawal boleh nggak tidak berturut-turut? Boleh, guys. Yang sabar ya, karena kita masih dicecer dengan pertanyaan seputar Syawal. Ustazah, puasa Syawal tahu-tahu bersamaan dengan Yaumul Bid. Itu gimana? Yaumul Bid nanti kan tanggal 13, 14, 15 Syawal. Maka bagi teman-teman yang udah selesai puasanya sebelum Yaumul Bid, boleh puasa Yaumul Bid. Tapi kalau belum selesai puasa Syawalnya, di Yaumul Bid boleh diniatkan puasa Syawal. Nanti aku jelaskan kalau udah dekat-dekat hari Yaumul Bid ya. Yang aku buat nanti videonya aku sampaikan di live juga. Oke, kalau sedang sholat terus dengar azan, apakah harus jawab?
Sholat apa lagi azan? Ustazah, kalau sholat sunnah